sebelumnya gak ada kepikiran pengen nulis ini, pengen nulis novel atau nerbitin, gak ada, karena waktu itu pengennya cuma pengen fokus di Wattpad gitu loh. Cuma pada waktu itu kalau nggak salah tepatnya 28 Februari lagi senang-senangnya nulis di diary, curhatan segala macam. Pas waktu itu aku nggak sengaja buka Instagram, terus ada muncul bukan kelas sih, ada muncul apa ya, penerbit indie yang menawarkan penerbitan gitu loh secara gratis gitu loh. Siapa sih yang gak mau gratisan gitu loh, pasti mau. Jadi sekuat apapun, sulit apapun halangannya aku hadapi. Pokoknya pas saat itu dari mulai nulis, kan yang namanya nulis novel itu harus di laptop, juga semua harus nulis di laptop sih, cuma kan ada beberapa yang aturannya itu harus sesuai banget, kayak misalkan hurufnya harus font apa, terus harus marginnya kayak gimana, ya kayak gitulah. Kan kalau misalkan nulis di HP itu kan tidak semua aplikasi menyediakan semua font gitu, jadi kan harus ada laptop, sedangkan pada saat itu tidak punya laptop. Nah itu dia. Dan saat itu aku mikir gimana caranya supaya bisa nulis, gimana caranya. Dan waktu itu dikasih waktu cuma 1 bulan sampai 31 Maret sampai 31 Maret waktu itu. Dan waktu itu aku menghubungi teman aku yang rumahnya itu dekat banget sama warnet. Aku hubungin warnet di sana buka gak, kalau per jam itu berapa gitu. Nah dari situlah aku mulai menulis, awal menulis itu ke warnet. Dan perjalanan dari warnet itu beda kecamatan, jadi beberapa kilo ya beda kecamatan, Cibuyut, Bandrek. Gak tau, lumayan, mungkin ada 3 kali ya. Ada 3 kilo. Dan pada waktu itu aku berusaha banget untuk ke warnet. Pas waktu pertama kali pengen nulis ke warnet, udah perjuangan banget pengen ke sana. Apa coba? Ya pokoknya lah, intinya menghadang kemacetan, menghadang nunggu mobil yang lama, dan akhirnya pas ketemu di warnetnya tutup guys. Intinya mungkin pas mau ke sana tuh banyak banget cobaan dan rintangan, terus pas ke sana zong gitu ya. Kan katanya tuh nulisnya tuh berarti harus pakai laptop ya atau komputer. Jadi selama penulisan gimana dong? Nah selama penulisan, pada waktu satu hari itu aku nunggu sampai warnetnya itu buka, dan warnetnya buka itu jam 1. Pada saat itu aku tuh sampai di tempat itu tuh jam 11. Kebayangkan harus nunggu 2 jam gitu loh. Nunggu itu gak enak, percayalah. Dari situlah mulai berusaha belajar untuk bisa menunggu, dan akhirnya warnet itu pun buka. Dan pas warnet itu buka, ternyata apa yang saya bayangkan tidak seperti kenyataannya, sulit. Ide yang muncul itu mendadak ambiar, mendadak hancur. Pokoknya di situ tuh perjuangan banget. Pada akhirnya di warnet 2 jam itu gak ngehasilin apa-apa, cuma ngelamun gak jelas. Oke, jadi kan tadi udah cerita nih bahwasanya pas pertama mau nulis tuh kan ke warnet, terus ternyata ke warnetnya tuh zong ya. Nah jadi selama menulis ini tuh gimana gitu? Kan tadi harus ke warnet. Jadi apa tiap nulis tuh ke warnet atau disimpan dulu di WA di HP apa gimana? Enggak, waktu itu kan ke warnet cuma sehari. Waktu itu tuh mikir banget kalau waktu itu mikir banget kalau misalkan tiap hari ke warnet buat nulis novel itu kan perlu ngeluarin biaya lah gitu loh, dan jaraknya itu jauh, dan ada dari situ mulai sedikit agak putus asa karena kurangnya mendukung fasilitas gitu. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang baik dan saya dipinjamkan laptop untuk menulis. Oh jadi selama penulisan ini tuh jadi nulis di laptop temen gitu ya? Selama nulis Nggak selama sih, cuma sebagian. Oh sebagian. Ya, waktu itu tuh lagi semangatnya nulis, dan akhirnya laptopnya mau dipakai gitu karena ada beberapa tugas dan CP yang harus dikerjakan. Jadilah mulai saat itu mulai patah hati lagi karena semangatnya terbakar. Karena semangatnya patah, dan dari situlah mulai searching, mulai tanya-tanya kira-kira aplikasi apa sih yang bisa nulis di Android gitu. Dan akhirnya dapat. Nah jadi kan tadi tuh udah bilang ya bahwasanya penulisannya itu 1 bulan, selama 1 bulan.
Nah, ketika pas selama 1 bulan itu, apakah naskahnya itu selesai sebelum deadline apa gimana ya? Sebenarnya penulisan itu nggak nyampe 1 bulan, soalnya waktu itu deadline-nya itu sampai 31 Maret, sedangkan pada tanggal 30 Maret naskah aku tuh belum selesai, baru sebagian. Jadi pas waktu itu sekitar berapa hari, sekitar 3 hari 4 harian aku mencoba untuk merevisi. Takutnya ada kata-kata yang salah, takutnya ada yang nggak sesuai KBBI, takutnya ada tanda baca yang nggak sesuai. Direvisi selama kurang lebih 3 hari 4 hari merevisi. Setelah itu mantapkan hati dan langsung dikirim ke penerbit. Ini selama bikin naskah, selain dari kendala laptop, ada lagi nggak sih kendala yang lainnya gitu selama bikin naskah? Ada suasana hati. Pesan hati. Ya, iya, justru yang paling pokok itu adalah suasana hati. Ketika suasana hati kita lagi bahagia, nulis apa aja itu apa ya, kayak Cepet gitu. cepet kayak motor ngegas gitu. Itu bahkan kalau misalkan suasana hati lagi gambut, apalagi lagi banyak masalah, boro-boro nulis kan, ngelihat HP juga ya gitulah, Malah malas. galau doang. Cuma lagu galau doang, musik galau. Pesan-pesan selama menulis lah gitu. Pesan-pesan selama menulis ya, yang paling sederhana adalah kata jangan pernah menyerah. Terlihat sederhana, tapi kalimat itu sangat bermakna, emang benar-benar bermakna. Karena saat kita dalam keadaan ngedown, karena saat kita dalam keadaan banyak masalah, setiap orang pasti punya masalah ya, setiap orang pasti punya. Jadi saat terjatuh sedang banyak masalah, ingatlah kata-kata jangan menyerah. Bahwasannya kata jangan menyerah itu selalu mengingatkan kita bahwa tujuan kita harus tercapai. Buku yang pertama saya berjudul Kurang keras mbak. Oh, Kayak horor gitu ya. buku buku pertamanya berjudul Penghujung Bulan September. Kenapa ngasih judul Penghujung Bulan September? Karena dalam kata penghujung bulan September ada sebuah peristiwa yang luar biasa dalam cerita tersebut. Penasaran kan? Jangan lupa ya beli. Oh, jadi judulnya Penghujung Bulan September katanya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman beli, kira-kira di mana ya nih belinya? Oh, kalian bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, ataupun melalui website www.grepedia.com. Aku ada yang lupa nih, aku belum nanya. Gimana sih? Apa seterkejut apa gitu ketika dia tahu bukunya bisa terbit? Terkejut banget, sampai pas waktu itu terbitnya itu di tanggal 2 Juni sore hari, dan pada sore itu aku lagi santai-santainya rebahan, lagi santai-santainya lagi lihat TV, tiba-tiba ting-ting notifikasi dari ponsel itu muncul. Kirain aku ya kali mantan gitu, enggak, temen gitu ya kali temen ngechat, nggak dilihat. Kedua kalinya ting-ting gitu. Pas notification yang ketiga aku penasaran itu tuh apa gitu. Pas ngeliat ada email dari penerbit, selamat naskah Anda sudah terbit. Terkejut banget, sampai saat itu juga nangis parah, sampai nangis parah. Tapi nangis di sini bukan sakit ya, tapi karena terharu ya. Alhamdulillah hidup perjuangan selama ini tuh nggak sia-sia. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Seberat apapun prosesnya, susah apapun prosesnya, walaupun kita harus menangis di perjalanannya, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan hasilnya pun tidak akan muncul. Ada rencana lagi nggak sih nanti gitu ke depannya bikin buku? Kalau rencana sih ada, insya Allah. Tapi rencana ini tuh ingin dibuat semaksimal mungkin, biar terbitnya itu di penerbit. Kan penerbit itu ada penerbit Indie sama Mayor. Jadi untuk langkah selanjutnya insya Allah doain pengen banget terbitin buku di penerbit Mayor. Semoga lolos. Amin ya robbal alamin. Coba tolong berikan kayak motivasi atau pesan ini buat teman-teman kita yang masih belajar nulis, yang pengen jadi penulis gitu ya, pengen jadi penulis, pengen nerbitin buku tapi belum bisa gitu. Coba dong tolong kasih motivasi, terus kasih pesan-pesannya gitu, atau kasih tips juga boleh. Tips mungkin ya. Ya boleh. Tipsnya untuk bisa menulis itu, tujuannya kita itu jangan ingin sukses, tapi tujuannya itu menyalurkan hobi, dan cintailah apa yang kita kerjakan. Karena ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, hasil dari itu pun sendiri akan datang sendiri ke kita gitu loh. Dan juga tips-tipsnya dari menulis
itu jangan menulis karena hawa nafsu, karena ngelihat wah orang-orang bisa nulis dan bikin, wah orang-orang bisa nih, jangan. Soalnya kalau misalkan orang-orang nulisnya kayak gitu, nantinya bukannya kata-katanya yang diperbaiki, namun hawa nafsunya yang mendukung. Jadi kalau misalkan nulis itu harus benar-benar dari hati. Kalau nulis ini dari hati, nanti sampaikan ke pembacanya juga bakal dari ke hati. Jadi sekian vlog dari kita berdua. Semoga teman-teman gak kapok terus gak ilfil ya sama kita, karena sebenarnya sih tadi tuh di belakang layar tuh banyak ketawa-ketawa ya. Cuman karena kan ada kesalahan dari video tadi, jadi pas mulai kedua tuh jadi garing gimana gitu, jadi nggak seru lagi gitu. Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk aku ataupun untuk Neni, boleh banget nih komen di bawah, komen ya di bawah, atau nanti aku buka Q&A di Instagram. So banget sih, padahal nanti nggak ada yang nanya. Oke. Untuk kalian yang nonton video ini, pesan aku tuh cuma satu. Teruntuk kamu yang sedang berjuang, kamu harus benar-benar semangat, dan ketika terjatuh kamu harus benar-benar ingat lagi tujuanmu itu apa. Dan untuk kalian, sebuah kegagalan itu adalah hal wajar. Kegagalan itu bukan suatu hal yang fatal. Justru kegagalanlah yang selalu mengingatkan kita bahwasannya kita harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Tapi kata keberhasilan dan kesuksesanlah adalah sesuatu hal yang lemah, karena bahwasannya tak sedikit orang-orang yang sudah sukses itu selalu berpikir kita itu tidak akan terkalahkan. Oh, Masya Allah. Nah gitu ya teman-teman, pokoknya semoga nyampe banget ke hati lah gitu, bahwasanya kita tuh nggak boleh, ya intinya tuh berarti kita nggak boleh puas sama sukses gitu, karena sebenarnya sukses dan keberhasilan itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan kita gitu ya, melemahkan ya, pokoknya kita tuh bakalan jadi orang yang sombong gitu, sombong, tinggi hati. Oke teman-teman, berhubung waktu juga sudah siang, kita harus pulang. Sebenarnya sih kita udah jadwalnya dari minggu kemarin yang mau ketemu, cuman karena baru bisa sekarang, jadi ya sekarang. Dan pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dan video Neni Melani. Yes, thank you. Ya, semoga apa yang disampaikan tuh bisa bermanfaat. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang ngerasa kebermanfaatan, boleh share video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa ya. Pokoknya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, akhirnya. Tapi nggak tahu ini tuh asik.